Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review sekaligus beberapa rekomendasi saham yang mungkin menarik ya buat kita simak besok terutama ya, dan beberapa hari ke depan. Dan sebelum kita masuk ke review saham, seperti biasa, saya akan mereview perdagangan IHSG hari ini. IHSG hari ini ditutup naik tipis ya, selama perdagangan di sesi 1 dan sesi 2 cenderung bergerak mix. Di sini ada beberapa saham yang berpengaruh dalam pergerakan IHSG hari ini. Kalau kita lihat di market cap-nya, beberapa saham blue chip terutama mendekati sesi 2 ditutup lompat ya. Ada BBCA lompat 2%, BBRI lompat tipis, kemudian ada Telkom lompat tipis 0,96%. Ada GoTo yang justru malah ARB, kemudian ada BMRI, kemudian ada Astra juga lompat, ada Unilever juga lompat hari ini. Kemudian ada Cepin, MTEK, kemudian yang lainnya mungkin ini ya, yang menarik ada beberapa saham blue chip seperti Pegas yang hari ini lumayan kuat juga. Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa kejanggalan ya, ada yang aneh dengan IHSG ya. Jadi kalau kita lihat di perdagangan IHSG hari ini ditutup naik tipis. Nah, sempat turun di area 6.611 minus 0,6%, kemudian tertinggi di 6.700. Jadi range-nya hampir 100 poin naik turun. Dan prediksi saya ini akan terus bergerak seperti ini sampai asing selesai jualan ya. Jadi belakangan hari terakhir kalau kita lihat asing net sell terus-menerus, namun net sell-nya terbilang kecil karena menurut saya asing keluar dengan pelan-pelan ya. Kemudian kalau dilihat di sini IHSG semakin mendekati bottom ya. Kalau dilihat di sini, sementara so far ini masih bottomnya di kisaran 6.500 ya. Terus kemudian kalau kita lihat polanya IHSG ini nanti seperti ini. Ya, ini mungkin akan membentuk tren seperti ini ya. Panjang ya ini ya. Ini akan bentuk tren panjang, kemudian ini nanti kita tarik garis juga panjang. Nah ini ya. Dan ini kemungkinan akan panjang sekali ya. Ini IHSG akan bergerak di trendline di area ini ya, sekitar 6.600, 6.700. Sampai di suatu momen IHSG bisa breakout di atas MA200 ini. Jadi MA200 ini yang garis hijau ini juga di tengah. Ini akan bergerak naik terus ke sini. Dan nanti IHSG akan mencoba ngetes terus di support trendline yang saya gambar ini. Ya, semakin ke atas semakin sempit ya, semakin ke atas semakin sempit. Jika IHSG berhasil di atas MA200 atau breakout di atas 200, berarti dia downtrendnya otomatis sudah selesai. Dia akan menuju ke uptrend. Dan itu kemungkinan akan terjadi di sekitar bulan September ya. Agustus mungkin maybe pertengahan atau mungkin awal-awal Agustus sudah nanti mulai kelihatan bottomnya mau di mana. Nah, itu skenario mengenai IHSG. Oke ya, terus kalau kita lihat IHSG hari ini asing mencatatkan net sell sebesar minus 400 miliar ya. Jadi asing mencatatkan net sell 400 miliar dengan beberapa saham yang banyak dijual seperti BBCA ya. BBCA hijau mas, tapi ke asing jualan. Nah, itu namanya memang asing jual pelan-pelan ya, ini kelihatan. Itu ya. Jadi supaya IHSG-nya masih terjaga ya. Kalau langsung di sell on strength otomatis kebanting ke bawah, BCA pecah di bawah 7.000 ya otomatis retail pada panik semua gitu. Kemudian di sini ada GoTo ya. GoTo ini beratin banget dengan IHSG ya. Ini CC sama CS jualan banyak banget, gede banget, dan ini teman-teman tahu sendiri kan ya, market cap-nya GoTo ini di bawah Telkom ya.
Nah, ini porsinya sebesar 7,88% bobotnya di bursa. Dan ini lumayan gede. Oke ya. Terus kita langsung aja next. Hari ini kita akan membahas beberapa saham seperti Bumi, kemudian ada LAN, HAIS, BBTN, BRIS, INDF, Unilever, Gosco, CTRA, Astra, AGI, dan beberapa mungkin bisa dipakai untuk nge-swing ya. Tapi secara signal sebetulnya masih belum kelihatan, tapi momentumnya bagus untuk kita uh, buy secara bertahap. Oke, yang pertama kita langsung masuk aja ke Bumi, biar nggak lama-lama ya. Bumi di rekomendasi sebelumnya sudah saya infokan bahwasannya potensinya akan kena 80 ya. Dan benar saja kemarin sempat kena 79, ini ada gap tipis di 80 masih belum ketutup. Supportnya di sini ya, supportnya di sini 75. Kemudian resistnya terdekat di 80. Bumi terlihat 3 hari terakhir masih ngetes di 75, 74, 75, 74 dan bergerak di atas MA5. So far masih on track sih kalau saya lihat. Dan hari ini terjadi technical rebound di Bumi. Lumayan kuat ya, nyoba ngetes lagi di 77. Kemungkinan besok akan nyoba ngetes di 79 sampai 80. Ya, kalau menurut saya sih Bumi mungkin lebih cocok untuk swing ya. Karena memang bid overnya gede ya. Bid overnya Bumi gede ini ya, gede sekali. Cuman buat teman-teman yang scalping satu tick buang aja udah 1,5% udah lumayan. Asing akumulasi terus ini di Bumi, kemudian secara Broksum, ZP, dan MG ini akumulasi lumayan gede banget ya. Apalagi ZP ini nggak ada jualan sama sekali hari ini. Jadi menurut saya secara bandarmologi si Bumi ini masih aman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin masuk agak FOMO nyangkut di 78, 79, hold aja nggak masalah karena targetnya Bumi ke 100 ya. Targetnya ke sini dulu sekitar 89 kemudian ke 100. Oke, itu mengenai Bumi, strateginya mungkin better lebih enak swing ya karena lambat sekali, tapi kalau teman-teman mau scalping satu tick buang juga tidak masalah. Terus berikutnya kita langsung aja ke LAN. LAN ini hari ini lumayan menarik ya volumenya. Kalau kita lihat di stock Giner di bagian volume ini saya kalau mau screening pertama ngecek adalah volume ya. Volume yang tinggi kemudian diikuti persentase yang tinggi. Kalau volume tinggi tapi persentasenya nggak tinggi, biasanya tukar-tukar barang atau biasanya si bandar ini crossing saham atau biasanya si bandar ini masih ngumpulin barang kayak gitu. Jadi kalau volumenya udah tinggi kemudian udah jalan berarti ya udah digoreng kayak gitu. Ini line ini ada kenaikan 11%, volumenya 1 juta lot dan kalau kita lihat secara grafik memang posisinya lagi downtrend, tapi secara stokastik dia sudah oversold ya. Udah oversold. Kemudian hari ini tutup pas di MA5 daily ya. Kemungkinan besok dia akan ngetes di resist di sini ya. 160 ya. Jadi 151 ke 160 kemungkinan ada potensi sekitar ya 5 sampai 7% lah potensialnya. Andai kata semisal dia bergerak turun ya, level psikologisnya adalah di 150 dan sore hari ini tutup di 151 berarti tutup di atas 150 dan itu good news. Semoga besok ketika open dia nggak di bawah 150. Kalau skenario di bawah 150 ya teman-teman harus siap-siap jagain di sekitar 147 ini ya. 147 ini jebol ke bawah ya berarti mungkin better di cut loss dulu. Ini untuk land mungkin strateginya scalping aja sih. Dan kita lihat secara Broksum. Secara Broksum di sini ada TF broker ini ya, Universal Broker ini juga biasanya dilewati bandar juga sih TF ini. Kemudian ada YP, Tebay, ada CP. YP sama CP ini net sell semua. Kemudian TF ini net buy. BK ini akumulasi ya, walaupun sebelumnya ada net sell lumayan juga.
So far masih oke sih secara Broxum. Tinggal kita lihat besok openingnya seperti apa. Ya, kalau dilihat secara polanya dia memang naik 2 hari kencang kemudian turun, 2 hari kencang kemudian turun. Harusnya ini masih bisa naik lagi sih. Nah, syukur-syukur kalau dia bisa break ke 161, dia bisa ke 180 kisaran MA20 nih. 178 sampai 180 ini MA20 daily targetnya ke sana. Oke ya, untuk line sudah, kemudian langsung ke highs. Highs ini di sektor perkapalan ya. Hari ini dia udah golden cross di atas MA20 daily. MA5 crossing dengan MA20 sebetulnya di sini udah signal buy kalau teman-teman mau swing ya. Terus ini MA200 udah kejebol, berarti sebetulnya dia sudah mau reversal uptrend. Terus kemudian secara MACD oke, secara stokastik oke. Terus kemudian kalau dilihat resistnya di mana Mas di sini ya. Nah, ini sekitar 250 kalau nggak salah. Iya benar. Jadi resistnya di 250. Ini juga kuat ya. Ini kalau semisal 250 besok breakout ya, targetnya ke sini. Targetnya ke sini ya. Jadi resist berikutnya sekitar 174 ya. Maaf 274. 274 ini lumayan kuat ya, targetnya ke sini. Kalau semisal ternyata besok gagal breakout di 250, berarti target turunnya ke sini, ke supportnya ya 241 sampai ke MA5 230 ya. Jadi teman-teman hitung risknya berapa, risknya berapa persen, rewardnya berapa persen, gitu caranya ya. Oke, terus kemudian kita lihat secara Broxum ya, highs di sini lumayan gede ya, asing akumulasi ini hari ini. Terus beberapa hari terakhir juga akumulasi. Di sini ada AK akumulasi bersih, ini AK asing. Dia ada YP, EP, top buy-nya. Saya rasa nih ini retail semua, YP, EP, PD. AK nih yang perlu kita lihat. Ada SH juga, ini broker-broker yang dilewati bandar juga. Ya moga-moga ini sih besok positif sih juga naiknya. Oke, highs udah, berikutnya langsung aja ke BBTN. BBTN ini sebetulnya belum ada sih sinyal beli maupun kita mau apa namanya scalping, belum ada sinyalnya karena sebetulnya masih sideways ya. Ini downtrend tajam di sini. Ini udah mulai sideways nih kalau kita lihat ya. Ini udah mulai sideways di sini ya. Ini nggak turun di bawah 1375 nih selama sejak tanggal 4 ya. Udah 2 minggu terakhir nggak mau turun di bawah itu lagi. Artinya ini menurut saya udah bottom ya. Menurut saya udah bottom. Ini sideways selamanya dia di sini ya. Ini sideways selamanya dia. Terus kalau dilihat gede banget ya. Jadi ini udah di bottom nih harganya. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya mau nge-swing atau mungkin lebih ke nyimpen saham, BTN ini murah nih kalau kita lihat harga rata-ratanya nggak di sini, biasanya main di angka 1700-an 1800 kayak gitu. Kita lihat secara Blocksum BBTN ya, asingnya kelihatan masih jual ya, ini ya asingnya masih jual tapi nggak banyak. So far kalau menurut saya cocok sih buat koleksi ya, dibuat koleksi. Kalau buat scalping mungkin masih belum. Oke, BTN sudah, terus langsung aja ke BRIS. BRIS di sini ini kemarin sempat digoreng ya. Ini downtrend parah ya, ini. Kalau kita tarik garis downtrend parah. Terus cuman ini udah breakout dari downtrendnya ini kemarin. Terus ini so far masih on track di atas MA5 dan ini dia akan ngetes di resist 1545 ya, kisaran ini. Ini panjang nih, ini juga panjang. Ini kalau misalnya bisa kejebol, targetnya ke sini MA200. Ini titik penentuan dia
bisa nembus uptrend lagi apa enggak. Karena kalau MA 200 nggak jebol ya dia akan otomatis downtrend lagi kayak gitu. Jadi so far Breeze ini mungkin buat nge-swing masih oke sih. Terus kemudian cut loss-nya di mana Mas? Ya cut loss-nya kalau misal dia bergerak jebol di bawah 1470 ini. Ini support kuatnya nih. Kalau jebol ya berarti dia udah selesai nih Breeze. Oke ya, kita lihat secara broksum. Asingnya akumulasi gede banget hari ini. Sekitar 3 miliar ya ini net buy-nya. Terus di sini bahkan kemarin waktu ARB pertama aja asing masih akumulasi ya. Nah, di sini ada broker aneh-aneh juga. Biasanya broker aneh-aneh kayak gini dilewati badan juga sih. Ada BB, ada MG, ada AOMK kayak gitu. So far masih oke sih kalau saya lihat Breeze. Oke ya, teman-teman hitung risk sama ribetnya dulu sebelum melakukan keputusan buy. Berikutnya ada INDF. Kenapa di sini saya selipin blue chip? Karena kalau teman-teman lihat belakangan terakhir IHSG itu nggak kemana-mana. IHSG itu kadang cenderung turun, adem, panas, nggak jelas pokoknya IHSG ini. Jadi pasar ini masih volatilitasnya masih tinggi. Saran saya buat teman-teman yang mainnya pakai dana yang agak gede, fokus ke saham-saham blue chip yang tahan banting. Di mana itu Mas? Di sektor yang defensif, yaitu di sektor konsumer sama telekomunikasi itu defensif, kuat terhadap krisis gitu. Kalau teman-teman amati INDF, ICBP, Cepin, Telkom itu asing masih net buy terus meskipun di semua bursa dia keluar, tapi di saham-saham khusus konsumer sama telekomunikasi dia masih net buy si asing ini. Nah ini kalau kita lihat si INDF ini masih on track ya grafiknya. Ini kalau kita tarik garis masih on track ya. Ya, ini pokoknya trendline-nya ini nggak boleh kejebol 5.800. Nah ini nanti besok kalau indeksnya kondusif ya dia akan nyoba ngetes 7.100 bahkan ke 7.250. Dan ini ada potensi revert sekitar 5%. Dan risknya mungkin kisaran kalau dia turun targetnya ke sini 7.000. Jadi kemungkinan ini risk sama ribetnya sih potensi ribetnya ya risknya kecil kalau menurut saya di NDF ini. Terus kita lihat secara broksum. Nah ini teman-teman lihat nih asing akumulasi terus nih. Loh. Nah ini akumulasi 12 miliar hari ini. AK nih akumulasi gede, CS, KZ ini asing semua. Tapi lihat aja di BCA, BRI mereka keluar gede-gedean. Makanya buat teman-teman yang mainnya mungkin gede, 100 jutaan, 200 jutaan, atau bahkan 1M, saran saya main di consumer, fokus di consumer kayak INDF, Unilever, ICBP, Cepin, mungkin Jamfa, terus apalagi ya Telkom, kayak gitu. Main saham-saham yang defensif ya, yang tahan banting dengan kondisi resesi. Berikutnya ada Unilever ya di sini. Unilever ini di rekomendasi sebelumnya sudah saya ulas berkali-kali ya. Ini memang alot banget sih kalau saya lihat si asing ini belum bisa jebol targetnya ya ini. Sebentar saya gambar dulu ini targetnya. Nah ini service ya, ini service di atas ya. Ini lagi di tengah-tengah. Kalau dia besok bisa di atas 5.000 ya maybe mungkin ngetes lagi di 5125. Targetnya 5125 ini jebol dulu. Kalau jebol ya ke 5.400. Ini juga polanya ini ya mirip kayak bullish flag di sini atau bullish pennant. Patternnya seperti itu ya. Oke ya, itu untuk Unilever. Berikutnya ada Gusco. Nah ini mungkin better buat scalping juga oke ya. Dan ini kalau kita lihat grafiknya ini di sini double bottom ya di sini. Terus dia udah meluncur turun, udah selesai nih patternnya kalau kita lihat. Dan di sini hari ini rebound
Kemudian so far kalau kita lihat secara stokastik momentumnya dia juga udah mau naik. Terus di sini ada resist di sini ya, 152. Ini potensinya besok arahnya ke sini sih. Kalau teman-teman cari scalping 1-3%, dapatlah ini bosku. Target berikutnya ke sini sekitar 171. Kemudian kalau dilihat Broxum, hari ini lumayan gede ya. Jadi volume hari ini lumayan gede. Ada MG yang main di sini. Wah, ini kalau ada MG pasti jalan nih habis ini. Kemudian ada kakak. Kakak ini broker retail, Kice broker retail, YP juga. Terus MG ya, ini menarik. Kemudian ada MK, YB dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi teman-teman hitung risk rewardnya untuk Gosco. Berikutnya CTRA, nih salah satu mutiara yang terpendam sih kalau saya lihat. Di sektor properti slow down terus, sektornya turun terus, tapi sebetulnya penjualannya naik di sektor properti ini. Tapi secara pasar sahamnya masih belum jalan. Dan Ciputra ini dia masih ini ya, di sektor menengah ya, jadi dia ngambil bukan perumahannya bukan yang kelas atas saja, kelas menengah. Jadi dengan kondisi saat ini ya masih banyak kenaikan sales, banyak orang-orang yang ngambil KPR rumah juga ya. Ini fundamentalnya bagus Ciputra ini, tinggal nunggu waktu aja sih kalau saya lihat. Teman-teman kalau mau nge-swing nyimpen ya, saya recommended banget ke CTRA nih. Ini udah bottom nih di 805 ya. Ya, ini grafiknya tajam nih. Kalau kita lihat polanya ya. Ya, ini kalau kita tarik garis, ini kelihatan kok polanya. Tuh. Tuh ya. Tuh. Tuh. Nah, ini kelihatan kok ini. Ini kalau udah turun ke sini ya. Ini tinggal nanti tarik ke sini lagi. Polanya seperti itu. Ya, harga 800 ini murah, biasanya main di 1000, 1200 ini. Dua kali. Itu ya. Kita lihat secara Broxum CTRA. Asing akumulasi terus nih. Meskipun merah-merah 1%, asing nggak berhenti akumulasi loh. KZ, CS, BB lokalnya nih, ZP. Ya, saya suka nih CTRA. Tiap hari trading CTRA 1% buang, 2% buang gitu. Oke ya, terus selain itu CTRA ini bisa pakai margin full. Jadi kalau teman-teman yang suka pakai margin, bisa pakai full ya. Jadi karena ini fundamentalnya bagus, makanya sama Miraset kasih full. Jadi kalau dana kecil mungkin di cashnya teman-teman cuma ada duit 3 juta, 4 juta, bisa pakai sampai 15 juta kayak gitu. Oke ya, CTRA udah. Berikutnya langsung ke Astra lagi, blue chip. Astra ini kemarin sudah sempat saya ulas, ada gap di bawah dan kemarin udah ketutup ya. Ini udah ketutup, udah selesai nih. Jadi yang bikin ganjel di hati udah selesai nih. Ini tinggal naiknya aja sih kalau Astra saya lihat. Teman-teman tinggal sabar aja. Kalau teman-teman yang suka main gede, Astra bisa buat pilihan untuk ini ya, celengin ya. Terus berikutnya Agi, ini yang terakhir ya. Agi belakangan kalau kita lihat ketika harga komoditi natural gasnya naik, dia langsung kencang daripada pegas ya. Kalau kita lihat di sini chartnya menarik ya, kayak kemarin RMKE sama Raja sempat saya ulas dan akhirnya lumayan beggar ya naiknya 1 minggu 2 minggu. Ini juga chartnya menarik nih kalau kita lihat. Sebentar ya, ini kalau kita lihat chartnya lumayan menarik. Ini kalau kita lihat patternnya di sini,
Ini kalau saya baca secara chart pattern itu symmetrical triangle. Jadi symmetrical triangle tuh kayak gini ya. Nah ini ya, ini patternnya seperti ini. Jadi kalau nanti dia tembus ke atas, naiknya ya sesuai target tertingginya berapa gitu. Dan ini trendline supportnya. Terus hari ini ada candlestick ekornya di bawah menandakan tekanan buyernya lebih kuat daripada sellernya. Dan ini kalau bisa break ke trendline ini kencang, harusnya dia targetnya ke sini setinggi dari ini ya. Jadi targetnya kalau symmetrical triangle tuh dia harusnya, kalau misalnya ini resistnya di sini, harusnya di atasnya lagi. Nah, atasnya lagi di sini. Sepanjang ini targetnya dia. Ya kita tunggu aja nih si Agi ini mampu apa enggak untuk ngebreak ke atas. Kalaupun nanti masih turun ya turunnya ya ke ini, ke trendline ini yang saya gambar. Nah, kalau teman-teman besok beli di sini ya turunnya ke sini. Itu resikonya seperti itu teman-teman. Tapi ribetnya kalau jebol kencang kayak Raja, kayak RMKE kemarin gitu. Oke ya, saya kira udah semua ya saya ulas. Ada Bumi, ada Land, HIS, BBTN, BRIS, INDF, Unilever, Gusco, CTRA, Astra, dan AG. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, mohon untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan di sini saya hanya membahas murni dengan analisa saya pribadi, dan di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk beli maupun jual, melainkan analisa saya sebuah pertimbangan teman-teman untuk melakukan buy atau sell di saham ya. Terus jangan karena analisa saya teman-teman melakukan pembelian, tapi lakukan pembelian dengan benar-benar murni pertimbangan teman-teman masing-masing ya. Oke ya. Terus apabila teman-teman yang belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silakan bisa langsung aja japri di nomor WA saya di 085735144144, atau bila teman-teman langsung registrasi online, nanti saya taruh link deskripsi di bawah ya. Bisa langsung aja registrasi online, kalau kesulitan bisa langsung aja japri ke WA saya. Oke, akhir kata saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.